Pemerintah menarik minat masyarakat yang belum memiliki rumah dengan memamerkan mock-up rumah subsidi yang akan dibangun di tepi perkotaan. Ada yang berluas bangunan 14 meter persegi, ada juga yang 25 meter persegi. Ya, meski menuai pro dan kontra karena dianggap terlalu sempit, pemerintah dan pengembang mengaku masih mencari formula luas dan desain rumah yang memadai agar harga tetap dapat dijangkau. Berikut ulasannya dalam In-Depth Redaksi Pagi. Rencana rumah subsidi pemerintah yang berluas bangunan 14 meter persegi dan 25 meter persegi menuai pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra tersebut muncul setelah ulasan mock-up rumah subsidi di Plaza Semanggi, Jakarta oleh beberapa konten kreator yang menjadi viral di media sosial. Salah satunya adalah review dari akun Biasalah Anak Muda yang mengkritik desain rumah karena dinilai tidak memiliki ventilasi udara serta tidak memiliki luas yang ideal untuk melaksanakan ibadah sholat. Sejumlah warga atau masyarakat Jakarta pun bersuara menanggapi rencana rumah subsidi pemerintah seluas 18 meter persegi tersebut. Setuju atau tidak? Kalau bagi saya sih sebenarnya setuju aja kalau misal saya masih lajang sebenarnya kalau ukurannya diperkecil. Cuman kalau untuk saya udah berkeluarga itu kan otomatis menjadi kecil, Mas. Sementara kan rumah tangga itu perabotan atau barang-barangnya pun banyak sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga, baik dapur, baik lemari, apapun itulah barang-barang rumah tangga. Kalau misalnya untuk diperkecil untuk keluarga, menurut saya sih kurang setuju. Kalau untuk lajang sih setuju saya. Kalau menurut saya sih 18 meter sih oke-oke aja. Cuma kan saya perempuan ya yang suatu saat nanti bakal berumah tangga dan punya anak. Dan barangkali kan anak-anak saya pengennya punya kamar sendiri ya. Jadi menurut saya itu agak kurang sih 18 meter. Jadi kalau menurut saya ini tanggung. Karena kalau untuk pengantin baru hanya berdua mungkin cukup. Tapi kan namanya berumah tangga kan pengen punya keturunan. Kalau punya anak 1 atau 2 dan selanjutnya. Berarti ini kan tanggung, mesti nanti harus ganti rumah lagi. Kalau bisa janganlah diperkecil, kalau bisa diperlebar itu lebih bagus, seperti itu. Kalau dibilang setuju nggak setuju, mungkin karena namanya rumah subsidi ya kita sebagai masyarakat bisanya setuju aja ya. Tapi kalau dari preferensi pribadi, kalau untuk tinggal sendiri memang itu sebenarnya masih cukup. Tapi kalau misalnya kita berkeluarga atau concernnya mungkin masyarakat yang mau ajak orang tuanya atau tinggal sama saudaranya, saya rasa itu agak kurang bisa memadai untuk masyarakat yang tinggal lebih dari sendiri. Masyarakat pun menilai ukuran rumah tersebut dianggap terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar kelayakan WHO. Sementara Menteri PKP Marwar Sirait menyebut pihaknya menerima semua kritik terkait wacana ini. Ia juga mengklaim banyak masyarakat yang menanggapi positif atas mock-up rumah tersebut. Apa? Ini kan baru namanya diskusi, ya. Saya juga mendengar banyak juga dari kalangan milenial yang mengatakan itu sangat bagus, sangat cocok. Jadi kita terbuka dengan masukan dan kritik dari siapapun. Ini tahapannya namanya membahas masukan draft. Kritik saran diperkenankan. Oke? Mau soal ukuran, mau soal desain, pembiayaan, dan soal lokasi. Semuanya kita dengar. Jika luas bangunan dan tanah dipaksakan untuk dikurangi, arsitek menyebut ada beberapa strategi desain. Misalnya menggunakan konsep open plan atau membuat beberapa ruangan dalam rumah menjadi sebuah ruangan tanpa adanya dinding pemisah. Kondisi rumah subsidi dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi seperti ini. Ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan sisa tanah. Jika luas bangunannya menjadi 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi, arsitek mengatakan ada beberapa strategi desain. Misalnya mengurangi sekat. Jadi ruang makan, ruang keluarga, dan dapur bisa dijadikan satu karena aktivitasnya berdekatan. Sementara sekat bisa ditambahkan di kamar mandi. Jadi konsepnya kurang lebih seperti apartemen tipe studio. Dosen arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Bramasta Putra Rediantanu mengatakan dalam perspektif pemerintah mengecilkan luasan rumah subsidi bisa menghemat biaya dan menghasilkan rumah yang lebih banyak. Namun dari perspektif penghuni memang kurang nyaman. Jika didasarkan pada kebutuhan ruang per individu yaitu 9 meter persegi, ukuran rumah itu terbatas untuk 2 orang. Selain kurang nyaman juga akan berpengaruh pada aspek kesehatan, misalnya akses pencahayaan alami dan udara yang terbatas. Satu ruang itu mungkin di rumah tangga sederhana terbatas hanya punya satu sisi jendela.
Tapi idealnya sebenarnya dari keilmuan desain sebaiknya minimal ada 2 bukaan sehingga angin itu bergerak cross. Nah, dengan membuat angin ini bergerak, segala macam udara yang terjadi dalam ruangan itu dapat bertukar dengan baik. Kaitannya sama kesehatan mungkin dengan udara yang bergerak leluasa itu tidak menyebabkan debu, bakteri, virus itu mengendap cukup lama dalam rumah, sehingga udara bertukar cukup sehat. Di sisi yang lain, kalau dari segi matahari, sama-sama kita tahu matahari yang cukup itu baik untuk tumbuh kembang anak, setidaknya vitamin D untuk orang dewasa dan seterusnya. Sehingga dengan keterbatasan lahan rasanya akan menjadi sangat tricky ya untuk kemudian memberikan akses kepada matahari dan angin alami itu masuk ke dalam. Reddy menambahkan daripada mengecilkan luasan rumah subsidi, lebih baik pemerintah memikirkan tipologi baru yang bisa menjawab efektivitas dan kuantitas. Selain itu juga melebarkan perspektif sehingga tidak anti dengan menyewa, mengontrak atau konsep hunian komunal yang disebut sebagai co-living. Sementara salah satu pengembang rumah subsidi mengatakan tak masalah dengan luasan rumah yang diperkecil. Hal ini karena dipengaruhi daya beli masyarakat, harga tanah, serta biaya produksi yang berbeda-beda di tiap daerah. Menurut saya memang kondisi ideal di masing-masing daerah itu berbeda. Karena apa? Menyangkut daya beli masyarakat yang berbeda, menyangkut harga tanah yang berbeda, menyangkut harga material yang berbeda, maupun harga upah yang berbeda. Tapi kalau targetnya pemenuhan defisit rumah, menurut saya itu sah-sah saja dan itu nanti mungkin akan disesuaikan. Jadi mungkin itu, karena apa? Rumah merupakan kebutuhan primer daripada orang tinggal menyewa atau di rumah rusun. Jadi lebih baik mungkin punya rumah sendiri. Lukman menambahkan nantinya dimensi rumah akan disesuaikan dan dinilai masih layak huni. Tim Liputan CNN Indonesia.